Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghitung menggunakan payback period. Ternyata payback period ini mempunyai beberapa kelemahan, teman-teman. Ya, pertama adalah payback period itu mengabaikan arus kas setelah payback period. Kemudian yang paling penting adalah payback period itu mengabaikan nilai waktu uang. Artinya, uang kas yang akan kita terima nanti itu kan nilainya berbeda dibandingkan dengan nilai yang sekarang. Nah, harus kita gunakan nilai yang sekarang. Jadi uang yang akan kita terima di masa yang akan datang, kita harus nilaikan sekarang, kita present value-kan. Sehingga untuk mengobati kelemahan dari payback period, kita bisa menggunakan yang namanya discounted payback period. Apa itu discounted payback period? Kriteria penilaian yang digunakan untuk mengukur jangka waktu. Ini sama-sama mengukur jangka waktu untuk menutup semua dana yang diinvestasikan setelah didiskonto dengan tingkat biaya modal dari investasi tersebut. Jadi kita present value-kan semua aliran kas yang kita hasilkan. Baru kita nilai berapa payback periodnya. Nah, kriteria penerimaannya, jika DPP lebih cepat daripada DPP maksimal, maka investasi tersebut kita terima. Tapi jika DPP-nya lebih besar dari DPP max, maka investasi tersebut kita akan tolak. Oke. Kita akan menggunakan contoh yang sama seperti kasusnya payback period, yaitu menggunakan kasus jasuke dan kebab jamur. Oke, jasuke dan kebab jamur. Nah, dengan asumsi bahwa biaya modal sebesar 6%, kita akan menghitung berapa discounted payback period untuk masing-masing usulan investasi. Apakah benar kebab jamur periode pengembalian dananya lebih cepat daripada jasuke jika menggunakan discounted payback period? Oke, caranya begini teman-teman. Kita masuk ke konsep present value. Present value itu kan rumusnya adalah cash flow dibagi 1 plus I yang dimaksud di sini adalah biaya modalnya yang sebesar 6%, kemudian dipangkatkan dengan N. PV sama dengan cash flow, yang dimaksud dengan cash flow itu adalah ini masing-masing cash flow setiap tahun, kemudian dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Kita cari terlebih dahulu 1 plus I pangkat N-nya berapa di masing-masing periode. Ini sama dengan 1 plus I 6% dipangkatkan 0. Oke, di tahun ke-0. Lakukan hal yang sama untuk tahun ke-1 sampai dengan Lakukan hal yang sama untuk tahun 1 sampai dengan tahun ke-4. Nah, ini saya ganti pangkat 1, kemudian yang ini pangkat 2, kemudian yang tahun ke-3 pangkat 3, dan tahun ke-4 pangkat 4. Nah, sudah diperoleh 1 plus I pangkat N-nya sudah ada. Kemudian kita hitung PV-nya sekarang. PV rumusnya adalah cash flow, berarti 50 juta ini dibagi dengan kolom biaya modalnya. Min 50 kita bagi dengan 1. Ya, kemudian lakukan hal yang sama untuk tahun setelahnya. Yang ini 15 juta dibagi 1,06, kemudian ini oke.
Sehingga kita sudah peroleh nilai PV di sini. PV di sini kita sebut sebagai cash flow. Cash flow yang sudah kita present value kan, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini cash flow-nya kan berbeda setiap tahun. Sehingga kita pakai rumus yang kedua tadi. Kita butuh bantuan kumulatif. Caranya sama seperti tadi teman-teman, yaitu tahun pertama masih minus 50 juta, kemudian tahun ke-0 minus 50 juta, tahun pertama 50 ditambah cash inflow-nya 14 juta sekian, berarti masih minus ya, minus 35. Tahun kedua juga sama, ditambah 13 juta masih minus. Tahun ketiga minus 22 ditambah 12. Dan tahun ketiga minus 9 ditambah 11. Nah, kalau sudah ketemu di sini, baru kita masukkan ke rumus PP. Tadi PP rumusnya jika cash flow-nya berbeda sama dengan tahun terakhir minus tahun sebelum terpenuhi. Berarti kita ada di tahun ketiga. 3 ditambah minusnya minus berapa? Kurang berapa? Minus sekian ya. Kita minuskan dulu biar jadi positif. Kemudian dibagi dengan cash flow setelahnya. Sehingga PP-nya sama dengan 3,83 tahun. PP untuk Jasuke 3,83 tahun. Lakukan hal yang sama untuk kebab jamur. Caranya sama, ini saya copy paste saja karena biaya modalnya sama. Kecuali kalau biaya modalnya berbeda, kita harus ganti teman-teman. Nah, untuk ini PV kita kalikan, kita bagi minus 50 dibagi 1. Oke, kemudian kita tarik saja. Ditariknya ya. Nah, baru kita cari kumulatif. Caranya sama persis. Oke. Tahun pertama masih negatif, tahun kedua minus 50 ditambah 18, tahun ketiga 31 ditambah 17, tahun keempat 13 ditambah 12, itu ya, tahun keempat ditambah 3 juta. Nah, sehingga PP sama dengan tahun terakhir negatif, berarti di tahun ketiga ditambah negatifnya berapa? 737. Saya kasih minus biar jadi positif, kemudian dibagi dengan 39. Nah, hasilnya adalah 3,19 tahun. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa PP kebab jamur, bukan PP ya, DPP, discounted payback period. Payback period yang didiskontokan. Kita bandingkan antara kebab jamur dan Jasuke. Kebab jamur DPP-nya 3,19, PP DPP-nya adalah 3,83. Artinya periode pengembalian dana kebab jamur itu lebih cepat daripada DPP. Sehingga kalau kita diminta dipilih yang DPP-nya paling cepat, paling sedikit, yaitu kebab jamur. Sudah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video selanjutnya.